Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Suatu hari, istri Abu Nawas membutuhkan kayu bakar untuk memasak. Ia lalu menyuruh Abu Nawas untuk secepatnya mencari kayu bakar. Maka berangkatlah Abu Nawas ke hutan. Setibanya di sana, Abu Nawas melihat tetangganya yang bernama Abu Jahil. Abu Jahil terlihat sedang sibuk menebang kayu. Ia memanjat pohon besar untuk memotong bagian rantingnya dan mulai menghantamnya dengan sebuah kapak. Melihat Abu Jahil berdiri di atas ranting yang akan dia potong, Abu Nawas pun berteriak, "Hei Abu Jahil, apa yang akan kau lakukan? Kau bisa terjatuh nanti." Namun Abu Jahil tidak menghiraukan perkataan Abu Nawas. Apa yang dikatakan Abu Nawas jadi kenyataan. Selang beberapa saat, ranting pohon itu pun jatuh bersamaan dengan Abu Jahil. Dia pun berteriak kesakitan. Yang dikatakan Abu Nawas ternyata benar. Berarti dia bisa meramal nasibku, pikir Abu Jahil dalam hati. Abu Jahil lalu berlari mengejar Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, tunggu dulu," seru Abu Jahil. "Ada apa Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Kamu bisa mengetahui kalau aku akan jatuh. Berarti kamu pandai meramal Abu Nawas. Mulai saat ini aku akan mempercayai setiap ucapanmu," tutur Abu Jahil. "Perkara gaib tidak ada yang tahu Abu Jahil kecuali Allah. Dan aku tidak mengakui bahwa aku mengetahui hal itu. Semuanya hanya kuasa Allah Abu Jahil," balas Abu Nawas. "Tapi tadi engkau memberitahuku bahwa aku akan jatuh dan ramalanmu tepat. Sekarang beritahu aku Abu Nawas, kira-kira kapan waktu ajalku?" tanya Abu Jahil. "Astagfirullah, kamu ini apa-apaan sih Abu Jahil?" ucap Abu Nawas berusaha menghindar. Abu Nawas pun pergi melanjutkan perjalanan. Namun Abu Jahil terus menguntitnya sembari terus memohon. Dia tidak akan membiarkan Abu Nawas beranjak. "Ayolah Abu Nawas, beritahu aku kapan waktu ajalku," kata Abu Jahil merengek. Abu Nawas menjadi merasa terganggu dengan sikap Abu Jahil. Supaya Abu Jahil tidak mengganggunya lagi, Abu Nawas pun berkata, "Baiklah Abu Jahil, dengar baik-baik ya. Nanti ketika kamu memikulkan kayu di atas punggung keledaimu dan keledaimu meringkik dengan ringkikan pertama." Belum sempat Abu Nawas menyelesaikan kalimatnya, dengan sigap Abu Jahil berkata, "Seketika itu aku akan mati Abu Nawas." "Bukan Abu Jahil, bukan itu. Namun setengah rohmu akan keluar. Lalu ketika keledaimu meringkik untuk kedua kalinya, maka semua rohmu sudah keluar," tutur Abu Nawas. "Oh begitu ya Abu Nawas. Terima kasih sudah memberitahuku," balas Abu Jahil. Kemudian Abu Jahil mulai mengumpulkan kayu bakar dan memikulkannya di atas punggung keledai. Saat ia berjalan menuntun keledainya, lewatlah seekor keledai lain. Seketika itu, keledainya Abu Jahil meringkik. "Ini permulaan sakratul mautku," batin Abu Jahil mulai cemas. Selang beberapa saat, keledai Abu Jahil kembali meringkik. Mendengar itu, Abu Jahil segera menjatuhkan tubuhnya di atas tanah sembari berkata, "Sekarang aku sudah mati." Dia pun memejamkan kedua matanya. Tak berapa lama, beberapa orang dari kampung terdekat melewati jalan di mana Abu Jahil tergeletak. Mereka mengira Abu Jahil sudah mati. Lantas mereka membawakan sebuah keranda dan menaruh Abu Jahil di dalamnya. Kemudian mereka mengusung keranda tersebut menuju arah perkampungan. Di tengah perjalanan, mereka terhambat oleh sebuah sungai.
Terpaksa mereka harus berhenti. Mereka pun berunding bagaimana caranya untuk bisa menyeberangi sungai tersebut. Apakah melalui jalur sebelah sini atau sebelah sana? Di saat mereka masih kebingungan, tiba-tiba Abu Jahil menjulurkan kepalanya dari dalam keranda. Ketika aku masih hidup, aku melewati jalur sebelah sini, dan inilah jalur terdekat dan termudah, kata Abu Jahil sambil menunjuk arah dengan tangannya. Melihat Abu Jahil bangkit dari kematian, mereka pun kocar-kacir berlari ketakutan. Abu Nawas yang ternyata sedari awal menyaksikan kejadian itu langsung tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas kembali mendapati dirinya dalam situasi yang sulit. Ia terduga sebagai pelaku atas hilangnya kuda kesayangan Baginda Raja. Dan sialnya, beberapa menteri istana yang tidak suka kepadanya memanfaatkan kesempatan ini untuk memfitnahnya. Mereka bersekongkol membuat pengakuan palsu. Mereka mengaku melihat Abu Nawas menyelinap ke kandang istana di malam hari sebelum hilangnya kuda Baginda Raja. Tentu saja Abu Nawas tidak terima dengan tuduhan tersebut. Ia pun membela diri bahwa pada malam kejadian itu ia tengah menyendiri di sebuah ladang miliknya. Akan tetapi karena tidak punya cukup bukti, Baginda Raja tak lantas percaya begitu saja. Bisa kau buktikan siapa orang yang melihatmu di ladang? Tanya Baginda Raja. Tidak ada yang mulia, waktu itu saya hanya seorang diri, jawab Abu Nawas. Lalu bagaimana aku percaya dengan pembelaanmu sedangkan tidak ada saksi, ujar Baginda Raja. Mendengar itu Abu Nawas pun hanya bisa pasrah menerima nasibnya. Wajahnya tertunduk lesu, tak bisa berkata-kata. Sebenarnya Baginda Raja tahu Abu Nawas tak akan mungkin melakukan itu, tapi ia sengaja ingin kembali menguji seberapa cerdiknya untuk bisa lolos dari hukuman yang akan dijalaninya. Wahai Abu Nawas, atas tindak kejahatan yang telah kau lakukan, aku akan menghukum kamu. Ada dua pilihan hukuman yang akan kamu jalani: diusir dari negeri ini selama-lamanya atau dihukum mati. Kau pilih yang mana? Tanya Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun memutar otak agar bisa lolos dari kedua hukuman tersebut. Tak berapa lama, ia pun mendapatkan ide yang cemerlang. Paduka yang mulia, saya pilih diusir dari negeri ini selama-lamanya. Tapi izinkan saya menentukan sendiri harinya, kata Abu Nawas. Tidak bisa Abu Nawas, kalau kau yang menentukan, bisa saja hukumanmu menjadi bulan depan atau tahun depan, atau bahkan tahun-tahun berikutnya, balas Baginda Raja. Maaf Paduka yang mulia, Paduka jangan keliru. Kalau bulan depan berarti aku menentukan bulan. Begitu juga dengan tahun depan, berarti aku menentukan tahun. Yang saya katakan adalah menentukan hari, jelas Abu Nawas. Setelah mendapat penjelasan tersebut, dalam hati Baginda Raja berkata, hari hanya ada 7, berarti paling lambat adalah seminggu, dan aku bisa menyaksikan Abu Nawas terusir dari negeri ini selama-lamanya. Akhirnya Baginda Raja pun mengabulkan permintaan Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, hari apa yang kau pilih? Tanya Baginda Raja. Ampun yang mulia, saya akan menjawabnya besok, karena saya harus berpamitan dengan istri dan anak-anakku, terang Abu Nawas. Setelah berkata demikian, Abu Nawas pun dipersilahkan untuk pulang ke rumah. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana menghadap Baginda Raja. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah menentukan harinya? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka yang mulia,
jawab Abu Nawas. Bagus, hari apa kau akan meninggalkan Baghdad untuk selama-lamanya? Tanya Baginda Raja kembali. Sehari setelah saya meninggal Paduka, jawab Abu Nawas. Mendengar itu, seketika Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Berarti aku harus mengusir jenazahmu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka yang mulia, dan yang namanya diusir harus disuruh jalan sendiri, celetuk Abu Nawas. Abu Nawas, mana ada jenazah bisa jalan sendiri, kata Baginda Raja kembali tertawa. Berkat akal cerdiknya, Abu Nawas pun kembali lolos dari hukuman. Bahkan karena telah membuat Baginda Raja tertawa, ia diberi hadiah sejumlah pundi-pundi uang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Baginda Raja sedang dirundung kesedihan. Itu dikarenakan kuda kesayangannya telah mati. Abu Nawas yang tak ingin melihat rajanya terus-menerus dalam kesedihan segera datang untuk menghiburnya. Akhirnya hanya dalam waktu beberapa hari saja Baginda Raja sudah kembali ceria. Terima kasih Abu Nawas atas hiburan yang kau berikan. Kau telah mengobatiku dari rasa sedih yang mendalam. Kali ini kau bukan hanya saya anggap sebagai rakyatku, tapi kau adalah sahabat terbaikku, ucap Baginda Raja. Seketika Abu Nawas tersipu malu mendengar pujian yang ditunjukkan kepadanya. Dan Abu Nawas pun tak mau kalah. Ia lalu berkata kepada rajanya, "Itu sudah menjadi kewajiban saya Paduka untuk membuat Paduka bahagia. Karena Paduka adalah bagian dari hidup saya. Tahukah engkau wahai Paduka, nyawa Paduka lebih berharga daripada nyawa saya," tutur Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum mendengarnya. "Wahai Abu Nawas, bagaimana kalau hari ini kita pergi ke hutan wisata? Di sana ada sungai yang airnya sangat jernih. Lalu kita mandi di sana," ajak Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia, kemanapun Paduka pergi, saya akan setia menemani Paduka," sahut Abu Nawas. Maka keduanya pun meninggalkan istana dan berangkat menuju hutan wisata. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, sampailah mereka berdua di tempat tujuan. Mereka berdua kemudian mandi di sungai yang airnya sangat jernih dan bersih. Namun saat mereka sedang asik berendam di sungai, tiba-tiba muncul seekor harimau menghampiri. "Bagaimana ini Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan?" tanya Baginda Raja panik. Abu Nawas yang juga ketakutan setengah mati terlihat kebingungan dan ikut panik. "Tenang Paduka, jangan membuat gerakan yang tiba-tiba. Saya punya sebuah ide supaya selamat," ucap Abu Nawas. "Apa rencanamu? Cepat katakan," tanya Baginda Raja semakin ketakutan. "Begini Paduka yang mulia, buatlah harimau itu agar fokus melihat ke arah Paduka," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun menuruti perkataan Abu Nawas. Ia membuat gerakan-gerakan kecil untuk memancing perhatian harimau tersebut. Di saat itulah perlahan-lahan Abu Nawas menjauh dari Baginda Raja dan kemudian lari terpirit-pirit. Abu Nawas pun akhirnya bisa selamat karena luput dari perhatian sang harimau. Sementara Baginda Raja begitu sangat ketakutan karena sang harimau terus saja mengawasi dirinya. "Sialan Abu Nawas, ternyata aku malah dijadikan umpan," geram Baginda Raja. Karena tak ada yang bisa dilakukan, kemudian Baginda Raja berulang kali berteriak minta tolong. Untunglah ada sekelompok orang yang berada tak jauh dari tempat itu. Mereka pun segera berlari mendekat dan berhasil mengusir harimau tersebut. Pada keesokan harinya, Baginda Raja perintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapannya,
Dengan penuh emosi, Baginda Raja berkata, "Kurang ajar kau Abu Nawas, kau hampir saja membuatku mati. Kemarin kau bilang nyawaku lebih berharga daripada nyawamu. Ternyata kau pembohong Abu Nawas," hardik Baginda Raja. "Tapi apa yang saya katakan itu memang benar Paduka," jawab Abu Nawas. "Benar apanya? Kau malah jadikan aku umpan kepada harimau itu supaya kau bisa selamat. Kau harus dihukum mati Abu Nawas karena telah berani mempermainkan rajamu," bentak Baginda Raja. "Bohong bagaimana Paduka? Yang saya katakan nyawa Paduka lebih berharga daripada nyawa saya. Bukan berarti aku rela mati demi Paduka. Begini saja Paduka, ketika Paduka dalam ancaman kematian, apakah Paduka akan memberikan yang paling berharga agar Paduka bisa selamat?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja, bahkan seisi kerajaan rela aku berikan supaya aku selamat dari kematian," jawab Baginda Raja. "Nah, saat itu saya bisa saja mati diterkam harimau Paduka. Dan demi supaya saya bisa selamat dari kematian, saya rela mengorbankan yang paling berharga dalam hidup saya. Sesuatu yang lebih berharga dari nyawa saya, yaitu nyawa Paduka yang mulia," terang Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja hanya terdiam. "Ternyata aku telah terkecoh dengan pujian Abu Nawas. Awas kau Abu Nawas, suatu saat aku pasti akan membalasnya," batin Baginda Raja. Berkat kecerdikan Abu Nawas, ia pun akhirnya dilepaskan kembali dan tidak jadi dihukum mati. Kisah selanjutnya. Bagi para pecinta kisah-kisah sahabat Nabi, tentunya sudah tidak asing bila mendengar nama Nuaiman. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang paling jenaka. Bukan hanya para sahabat yang pernah dikerjai, bahkan Rasulullah sendiri pernah mengalaminya. Padahal saat itu Rasulullah sedang berduka. Tapi berkat keisengan Nuaiman, Rasulullah justru kembali ceria. Saking lucunya sahabat Nuaiman, Rasulullah sampai mengatakan bahwa Nuaiman akan memasuki surga dengan tertawa. Bahkan ketika sahabat Nuaiman wafat dan ditanya oleh malaikat kubur, jawaban beliau membuat Rasulullah tertawa. Suatu ketika saat Nuaiman wafat, Rasulullah termasuk yang mengkafani dan turun ke liang lahat Nuaiman. Usai pemakaman selesai dan semua yang takziah bubar, Rasulullah menyuruh sahabat yang lain untuk ikut bubar. Namun Rasulullah tetap di atas pusara kubur Nuaiman. Itu dikarenakan beliau ingin menyaksikan Nuaiman ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Tak berselang lama, datanglah malaikat Mungkar dan Nakir menghampiri Nuaiman. Saat malaikat Mungkar dan Nakir bertanya siapa Tuhanmu, Nuaiman menjawab, "Allah Tuhanku." Pertanyaan selanjutnya, Nuaiman kembali ditanya siapa nabimu. Akan tetapi Nuaiman meminta pertanyaan itu diulang. Kemudian kedua malaikat tersebut mengulanginya dengan suara keras. Mendapat pertanyaan siapa nabimu dengan suara keras, Nuaiman membalasnya, "Jangan keras-keras nanya siapa nabi saya. Soalnya beliau sedang mengintip kita di atas," ujar Nuaiman. Menyaksikan hal itu, Rasulullah pun tertawa. Demikianlah kisah lucu Nuaiman saat ditanya malaikat Mungkar dan Nakir. Kisah selanjutnya. Alkisah, raja bengis nan kejam bernama Timur Leng berhasil menjajah seluruh negeri Asia Tengah. Dia dan ribuan pasukannya tak segan-segan menghancurkan siapa saja yang berani melawannya. Dan desas-desusnya, Raja Timur dan pasukannya berencana menyerang kota Baghdad. Hal ini membuat semua warga dicekam ketakutan, termasuk Abu Nawas sendiri. Sebab Raja Timur dan pasukannya terkenal sadis dan kejam. Beberapa bulan kemudian, terdengar kabar bahwa Raja Timur beserta pasukan akan memasuki kota Baghdad.
Abu Nawas selaku orang yang ditokohkan segera mengajak masyarakat berkumpul di alun-alun. Lantas ia naik ke atas mimbar dan berpidato di depan khalayak ramai. Mari kita semua berdoa supaya pasukan tentara Raja Timur ditimpa musibah angin topan yang dahsyat sehingga mereka semua menjadi binasa. Semua warga yang kala itu berkumpul di alun-alun serempak mengucapkan amin dengan lantang. Tiba-tiba seorang pria berdiri dan bertanya kepada Abu Nawas, "Apakah Anda pernah melihat tentara Raja Timur?" Abu Nawas menjawab, "Belum pernah, dan aku juga belum pernah melihatmu sebelumnya. Sepertinya kamu bukan orang sini." Pria itu kembali berkata, "Benar, aku memang bukan orang sini, karena aku adalah Panglima Tentara Raja Timur." Sontak Abu Nawas terkejut, begitu pula dengan penduduk desa. Mereka tak menyangka bahwa pasukan tentara Raja Timur sudah memasuki desanya. Tapi dengan tenang, Abu Nawas melanjutkan pidatonya. "Mari kita berdoa sekali lagi, kali ini untuk jenazah kita." Mendengar hal itu, membuat Panglima Tentara Raja Timur menjadi heran. "Kenapa berdoa untuk jenazahmu sendiri? Dasar bodoh, orang mati itu didoakan oleh orang yang hidup," ujar Panglima Tentara Raja Timur. "Tuan benar, tapi bukankah kami semua akan mati diserang pasukan Tuan? Sedangkan kami tidak tahu apakah akan ada di antara kami yang hidup untuk mendoakan jenazah kami. Jadi selagi kami masih hidup, kami berdoa untuk jenazah kami nanti," balas Abu Nawas. Seketika Panglima Tentara Raja Timur tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Karena kelucuan Abu Nawas, Panglima Tentara Raja Timur mengatakan bahwa dia dan pasukannya tidak akan menyerang desa Abu Nawas. Justru malah sebaliknya, dia memberikan hadiah seekor gajah. Para penduduk pun lega mendengarnya. Mereka berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah menyelamatkan mereka. Namun permasalahan lain muncul. Kehadiran gajah tersebut membuat penduduk desa resah, sebab ia memakan banyak hasil panen mereka. Mereka pun mengadukan hal ini kepada Abu Nawas. "Bagaimana ini Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan? Kita tak mungkin membunuh atau menjual gajah itu. Bisa-bisa Panglima Tentara Raja Timur akan murka," tutur salah satu warga. Mereka semua menyalahkan Abu Nawas dan menuntut agar dia mengembalikan hadiah itu. "Saya setuju dengan usulan kalian, tapi dengan satu syarat. Kalian semua harus menemaniku saat menghadap sang Panglima," ujar Abu Nawas. Para penduduk desa pun sepakat dengan keputusan Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, kami semua akan menemanimu," balas mereka serempak. Esok harinya, Abu Nawas dan penduduk desa berangkat menuju tenda Panglima Tentara Raja Timur. Sesampainya di sana, terdapat ribuan pasukan yang sedang berkumpul dan terdapat ratusan tenda berdiri di tengah lapangan. Abu Nawas sempat dicegah oleh salah satu prajurit, namun akhirnya ia diperbolehkan menghadap sang Panglima. Tanpa Abu Nawas sadari, ternyata penduduk desa yang menemaninya memilih kabur meninggalkan Abu Nawas. Mereka takut akan dibunuh bila sampai usulannya membuat sang Panglima menjadi marah dan murka. Dan naasnya lagi, saat itu sang Panglima sedang dalam suasana hati yang buruk. Melihat kehadiran Abu Nawas, Panglima Tentara Raja Timur berteriak, "Mau apa datang kemari?" bentak sang Panglima. "Ini tentang gajah yang Tuan berikan," jawab Abu Nawas gemetaran. "Memangnya kenapa? Apakah hadiahku tidak berguna?" tanya sang Panglima. Abu Nawas menjadi ketakutan. Ia lalu menengok ke belakang, dan ternyata penduduk desa telah meninggalkan dirinya. Karena merasa dibohongi, Abu Nawas pun menjadi jengkel. Ia lalu memikirkan jalan keluar sekaligus balas dendam dengan warga desa. Kira-kira jawaban apa yang harus ia katakan supaya Panglima Tentara Raja Timur tidak marah? Akhirnya ia pun menemukan ide.
Begini Tuan, saya perhatikan gajah pemberian Tuan terlihat sedih. Mungkin karena tidak ada pasangannya. Apakah Tuan punya gajah betina untuk dijadikan pasangannya? Ucap Abu Nawas. Oh itu, baiklah, sekarang juga akan saya kirim gajah betinanya, jawab Panglima Tentara Raja Timur. Abu Nawas kemudian undur diri pamit pulang. Kisah selanjutnya. Pada suatu ketika, tetangga Abu Nawas yang kaya raya akan mengadakan sebuah pesta besar-besaran. Hampir semua orang diundangnya tanpa terkecuali, baik orang miskin maupun orang kaya. Akan tetapi, ia lupa mengundang Abu Nawas. Padahal dengan hati berdebar-debar, Abu Nawas sudah tak sabar menunggu undangan dari tetangganya yang kaya raya itu. Namun, hingga acara pesta dimulai, Abu Nawas masih belum juga mendapatkan undangan. Ia pun akhirnya mengambil kertas kosong dan memasukkannya ke dalam amplop. Kemudian, ia bergegas pergi menghadiri acara pesta. Ketika akan memasuki gerbang rumah tetangganya, ia dicegat oleh beberapa petugas keamanan. "Maaf Tuan, bisa tunjukkan surat undangannya?" pinta salah satu petugas. "Aku tidak membawanya," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, Tuan tidak diperkenankan masuk," balas petugas keamanan. "Tapi aku membawa surat penting untuk majikanmu, dan ini harus aku yang memberikannya secara langsung," tutur Abu Nawas. Akhirnya beberapa petugas keamanan mengantarkan Abu Nawas ke tempat aula yang besar, di mana para tamu sedang menghadiri pesta. Abu Nawas pun lalu menempati salah satu kursi yang di depannya terdapat banyak hidangan di atas meja. Tanpa menunggu lama, ia langsung makan sekenyang-kenyangnya bersama para tamu yang diundang. "Alhamdulillah, akhirnya aku bisa menikmati hidangan yang lezat ini," kata Abu Nawas merasa puas. Tak berapa lama, sang tuan rumah datang menghampiri Abu Nawas. "Wahai Tuan Abu, kapan datang? Silahkan dimakan hidangan ini," sapa si tuan rumah. "Terima kasih kawan, barusan aku sudah memakannya," jawab Abu Nawas. "Oh iya Abu Nawas, aku dengar kata petugas yang berjaga, kau membawakan surat penting untukku. Boleh aku lihat?" kata si tuan rumah. Abu Nawas pun segera memberikan amplop yang sudah dipersiapkan dari rumah. Namun, ketika amplop dibuka, si tuan rumah merasa heran. "Kau yakin surat ini untukku? Masalahnya tak tertulis namaku di sini," tanyanya memastikan. "Iya, itu memang untukmu," jawab Abu Nawas. "Tapi kenapa tidak ada nama pengirimnya? Dan juga kertasnya tidak ada tulisannya?" tanya si tuan rumah kembali. "Oh, mungkin itu dari seseorang yang lupa kau undang ke pesta. Jadi dia menginginkan supaya amplop tersebut kau tulis namanya, dan kertas yang kosong kau tulis undangan acara pestanya," jawab Abu Nawas. "Siapa sih? Sepertinya warga sekitar sini tidak ada seorang pun yang tidak aku undang," ujar si tuan rumah. "Ya sudah, sini amplop dan suratnya, biar aku kembalikan kepada orangnya. Lagian orangnya juga sudah mau pulang," kata Abu Nawas sambil pamit meninggalkan si tuan rumah. Selepas kepergian Abu Nawas, si tuan rumah baru tersadar bahwa ia lupa menulis namanya dalam undangan pesta. Abu Nawas, ada-ada saja caramu untuk mengingatkanku," gumamnya dalam hati. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ketika Abu Nawas kembali mencari kayu bakar di hutan, jin yang pernah menolong Abu Nawas terus mengamati gerak-geriknya. Dalam hati, jin itu berkata, "Abu Nawas memang manusia yang jujur dan tidak tergoda oleh harta," puji jin tersebut. "Tapi bukankah lelaki paling mudah tergoda bila dihadapkan dengan wanita?
Aku ada ide untuk kembali menguji kejujuran Abu Nawas, ucap jin tersebut. Sementara Abu Nawas masih sibuk mencari kayu di hutan, jin itu segera pergi ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, jin tersebut mendapati istri Abu Nawas sedang mencuci. Tanpa pikir panjang, jin itu langsung menculik istri Abu Nawas dan menyembunyikannya di alam jin. Setelah beberapa lama kemudian, pulanglah Abu Nawas ke rumahnya dengan membawa kayu yang banyak. "Wahai istriku, aku sudah pulang. Aku mendapatkan kayu banyak sekali," kata Abu Nawas kegirangan. Berkali-kali Abu Nawas memanggil istrinya, namun tidak ada jawaban sama sekali. Abu Nawas pun mulai kesal. Ia lalu mencari istrinya ke belakang. Tapi istrinya tidak ada. Ia hanya mendapati setumpuk cucian baju yang tidak sempat diselesaikannya. Jangan-jangan istriku jatuh sakit, pikir Abu Nawas mulai khawatir. Ia segera bergegas menuju kamar. Akan tetapi di kamar pun istrinya tidak ada. Abu Nawas menjadi panik. Ia mencoba mencarinya ke seluruh ruangan. Namun ia tak juga menemukan istrinya. Abu Nawas lalu bertanya kepada para tetangga tentang keberadaan istrinya. Akan tetapi tak ada satupun dari mereka yang tahu atau sekedar melihatnya. "Kamu di mana, wahai istriku?" ucap Abu Nawas dengan raut muka yang sedih. Di saat ia sedang termenung di depan rumahnya, datanglah jin yang menculik istri Abu Nawas dengan menyamar sebagai kakek tua. "Wahai Abu Nawas, kenapa kamu terlihat murung?" tanya kakek tua. "Istriku hilang, kek, dan aku tidak tahu di mana," jawab Abu Nawas. "Oh, begitu. Aku bisa membantumu. Aku bisa mengembalikan istrimu," kata kakek tua itu kepada Abu Nawas. "Apakah kamu mau?" tanya kakek tua itu melanjutkan. "Tentu saja, saya pasti mau," jawab Abu Nawas. Sejenak Abu Nawas terdiam dan teringat dengan si kakek tua. Bukankah orang ini kakek tua sakti yang tempo hari menolongku mengembalikan kapak? Hilangnya istriku pasti perbuatan kakek tua ini. Ia ingin menguji saya lagi, pikir Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, mau ditolong kok malah melamun? Ayo cepetan ikut aku," ajak kakek tua. Abu Nawas pun berjalan mengikuti kakek tua tersebut. Setelah sampai di tempat yang sepi, kakek tua itu berkata kepada Abu Nawas, "Kamu tunggu dulu di sini, aku akan pergi sebentar." Tak lama berselang, kakek itu kembali bersama wanita cantik jelita laksana putri kerajaan. "Hei Abu Nawas, apakah ini istrimu?" tanya kakek tua. Abu Nawas memandangi wanita itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Iya benar, itu istriku," jawab Abu Nawas singkat. Mendengar jawaban Abu Nawas, jin yang menyamar jadi kakek tua itu tampak marah. "Abu Nawas, kamu berbohong. Aku tahu kalau ini bukan istrimu. Kali ini kamu tidak jujur hanya gara-gara wanita. Dasar kamu, buaya darat," kata kakek tua itu penuh emosi. "Tenang dulu, kek. Jangan marah begitu. Aku tahu kalau itu memang bukan istriku. Tapi jika aku menjawab bukan, pasti kakek akan kembali dengan membawa wanita kedua yang lebih cantik dari wanita pertama. Dan bila aku menolaknya lagi, barulah kakek akan membawakan istriku yang sebenarnya. Setelah aku mengakuinya, lalu kakek pasti akan menghadiahkan kedua wanita cantik itu padaku. Kemudian aku pulang dengan 3 wanita yang jadi istriku. Kakek kan tahu sendiri, pekerjaan saya adalah penebang kayu di hutan. Pinggang saya sering sakit. Saya tidak mungkin kuat jika harus melayani ketiga istriku. Karena itulah saya cepat-cepat mengakui wanita itu sebagai istriku," ujar Abu Nawas menjelaskan. Kakek tua itu pun langsung tertawa terpingkal-pingkal mendengar alasan Abu Nawas.
Baiklah, aku kembalikan istrimu. Ternyata kamu bukan hanya jujur, tapi juga cerdik, Abu Nawas. Jin yang menyamar jadi kakek tua tersebut kemudian menghilang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, kawan Abu Nawas yang bernama Hasan datang berkunjung ke rumahnya. Karena sudah lama tak bertemu, Abu Nawas menyambutnya dengan sukacita. Ia pun segera mempersilahkannya masuk dan diajak ngobrol ngalor ngidul. Mereka tampak asik membicarakan kenangan masa lalu ketika masih anak-anak. Bagaimana kalau kita main ke sungai sembari mengenang masa lalu? Ajak Hasan. Abu Nawas pun setuju, maka berangkatlah keduanya. Setibanya di sana, mereka duduk istirahat di bebatuan yang ada di pinggir sungai. Saat keduanya sedang bercanda, tiba-tiba Abu Nawas terpeleset dan jatuh ke dalam sungai. Abu Nawas yang tak bisa berenang berteriak minta tolong. Kemudian dengan sigap Hasan langsung membantunya. Melihat Abu Nawas yang basah kuyup dan gemetaran, Hasan tertawa terpingkal-pingkal. Kau ini payah, Abu Nawas, padahal rumahmu dekat dengan sungai. Tapi kenapa tidak bisa berenang? Memalukan sekali kau, Abu Nawas, ledek Hasan. Abu Nawas yang tidak terima langsung membalas ledekan Hasan. Sekarang aku mau tanya, rumahmu dekat dengan pasar burung bukan? Tanya Abu Nawas. Iya, rumahku tak jauh dari situ, jawab Hasan. Lalu, apakah kau bisa terbang? Tanya Abu Nawas kembali. Mendengar itu, Hasan pun merasa heran. Tidak, aku tidak bisa terbang. Memangnya kenapa? Kata Hasan balik bertanya. Memalukan sekali, rumah dekat dengan pasar burung tapi tidak bisa terbang, celetuk Abu Nawas. Keduanya pun kembali tertawa. Intisari dari kisah ini, Abu Nawas hendak menyampaikan, tidak selamanya orang yang dekat dengan sebuah sarana bisa menguasai sesuai dengan sarana yang berada di sekitar tempatnya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan bahwa Nabi Daud alaihissalam mempunyai suara yang merdu, sehingga apabila melantunkan kitab Zabur, burung-burung pun ikut berkicau bersamanya. Nabi Daud yang kala itu menjabat sebagai raja, dalam kesehariannya ia membagi waktu menjadi 4 bagian. Pertama, untuk mengkaji ilmu bersama kaum Bani Israel. Kedua, untuk beribadah di mihrabnya. Ketiga, melaksanakan tugasnya sebagai raja. Dan yang keempat, untuk berkumpul bersama keluarganya. Suatu ketika, saat beliau sedang duduk di mihrabnya, ada seekor ulat merah melintas di hadapannya. Melihat hewan kecil tersebut, terbesit tanda tanya di hatinya. Untuk apa Allah menciptakan dia? Apa yang Allah kehendaki dari makhluk sekecil ini? Tanya Nabi Daud dalam hati. Tanpa diduga, ternyata ulat merah itu bisa mengetahui apa yang ada di pikiran Nabi Daud. Tentunya ini atas kuasa Allah. Ulat merah tersebut kemudian membalas Nabi Daud. Ia berbicara layaknya manusia. Wahai Nabiullah, apabila siang datang, Allah mengilhamkan kepadaku untuk membaca tasbih sebanyak 1000 kali. Dan ketika waktu malam datang, aku bersolawat kepada Nabi Muhammad sebanyak 1000 kali. Mendengar itu, Nabi Daud pun terkesima. Beliau tidak menyangka bila ulat tersebut selalu berzikir kepada Allah. Kemudian ulat merah itu bertanya balik kepada Nabi Daud. Wahai Nabiullah, lalu apa yang akan engkau katakan agar aku memperoleh faidah darimu? Seketika Nabi Daud menangis. Ia bersimpuh dan memohon ampun kepada Allah karena telah meremehkan makhluk yang kecil tersebut. Hikmah kisah di atas adalah bahwasanya sebagai manusia jangan pernah memandang rendah ataupun menganggap remeh terhadap siapapun. Kisah selanjutnya.
Di balik kejayaan Fir'aun saat berkuasa, ternyata tak lepas dari sosok yang bernama Haman. Dialah patih sekaligus penasehat istana. Dia pula yang menghalangi Fir'aun ketika akan bertobat kepada Allah. Menurutnya, apabila Fir'aun melakukan hal itu, seluruh rakyat akan meninggalkannya. Kewibawaannya akan jatuh dan menjadi orang yang terhina. Oleh sebab itulah, Haman sangat mendukung Fir'aun ketika ia mengaku sebagai Tuhan. Haman lalu menghasut Fir'aun untuk menyaingi Tuhannya Nabi Musa. Ia mengusulkan agar Fir'aun membuat bangunan menara yang sangat tinggi hingga menjulang ke atas langit. Dengan begitu, Fir'aun bisa menaikinya untuk bertemu Tuhannya Nabi Musa. Usulan itu pun disambut baik oleh Fir'aun. Lalu ia perintahkan rakyatnya membuat menara tersebut. Konon, menara yang dibuatnya membutuhkan 50.000 pekerja, belum termasuk tukang-tukang untuk membuat kuil-kuilnya. Setelah bangunan menara selesai dibangun, Fir'aun menaikinya dengan membawa anak panah. Ketika sudah di atas puncak menara, Fir'aun melesatkan anak panahnya ke arah langit. Kemudian Fir'aun berkata di hadapan rakyatnya, ia mengaku telah membunuh Tuhannya Nabi Musa, dan sebagai buktinya ia menunjukkan anak panahnya yang telah berlumuran darah. Mendapati hal itu, rakyat Mesir bertambah kagum dengan kehebatan Raja Fir'aun. Akan tetapi, malaikat Jibril tidak tinggal diam. Ia segera merobohkan menara tersebut menjadi 3 bagian dan menewaskan hampir seluruh pekerjanya. Itulah beberapa sepak terjang Haman saat membantu Fir'aun dalam memerangi dan menentang ajaran Nabi Musa. Haman sendiri akhirnya tewas bersama Fir'aun ketika mengejar Nabi Musa dan kaum Bani Israel. Keduanya tewas tenggelam di Laut Merah bersama ribuan pasukannya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, pasti kita pernah mendengar tentang kisah Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, di mana diceritakan Raja Abraha dan pasukan gajahnya akhirnya tumbang diserang ribuan burung filfil. Ternyata rencana penghancuran Ka'bah juga pernah terjadi 700 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad, dan yang melakukannya adalah Raja kaum Saba. Ketika itu orang-orang Himyar, yakni kaum Saba, mengangkat seseorang menjadi raja. Mereka menjuluki rajanya dengan sebutan gelar Tuba. Seperti halnya negeri Mesir, mereka menjuluki rajanya dengan gelar Fir'aun. Sebagian dari para raja Tuba ini ada yang keluar dari negeri Yaman dan menjelajahi berbagai negeri hingga sampai di Samarkandi. Di setiap daerah yang didatanginya, mereka selalu memerangi penduduk setempat agar tunduk kepadanya. Kemudian, mereka mendirikan kerajaan di daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan. Suatu ketika, Raja Tuba dan pasukannya melintasi kota Madinah. Kemudian, mereka pun berniat memeranginya. Hanya saja, para penduduk Madinah melakukan perlawanan pada siang hari. Tapi ketika malam harinya, para penduduk Madinah menjamu mereka dengan berbagai hidangan. Hal inilah yang membuat Raja Tuba merasa malu dan tak lagi memeranginya. Sementara itu, 2 rahib Yahudi yang merupakan penasehat Raja Tuba memberitahukan kepada rajanya bahwa tidak ada cara baginya untuk bisa menaklukkan kota Madinah. Hal ini dikarenakan kota Madinah akan menjadi tempat hijrah oleh Nabi akhir zaman. Kemudian mereka meneruskan perjalanannya menuju ke arah negeri Yaman. Ketika mereka melintasi Mekah, Raja Tuba melihat ada bangunan Ka'bah. Maka terlintas niat di hati sang raja untuk menghancurkannya. Akan tetapi niatan tersebut langsung dicegah oleh kedua rahib Yahudi. Kedua rahib itu memberitahu bahwa Ka'bah tersebut dibangun oleh Nabi Ibrahim kekasih Allah, dan kelak ketika Nabi akhir zaman terlahir, Ka'bah akan mempunyai kedudukan yang besar.
Mendengar penjelasan itu, Raja Tuba pun menghormati Ka'bah. Ia melakukan tawaf di sekelilingnya dan memberinya kain kelambu dari sutera, serta menyembelih kurban di dekat Ka'bah sebanyak 6.000 ekor unta. Peristiwa ini terjadi di masa orang-orang Jurhum. Kemudian mereka kembali meneruskan perjalanannya menuju negeri Yaman. Di sana, Raja Tuba menyeru penduduk Yaman untuk beragama Yahudi sama dengan dirinya. Di masa itu, agama yang tersebar adalah agama Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya, sebagian penduduk Yaman masuk agama Yahudi mengikuti jejak rajanya. Kisah ini terdapat dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Ada kisah menarik ketika Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Kala itu, malaikat Jibril membawa Rasulullah ke langit. Di sana beliau melihat ada malaikat yang mempunyai 1000 tangan, di mana setiap tangannya terdapat 1000 jari. Malaikat tersebut tampak sibuk menghitung jari jemarinya. Karena penasaran, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapa gerangan malaikat itu dan apa tugasnya?" Malaikat Jibril menjawab, "Dia adalah malaikat yang bertugas menghitung tetesan air hujan yang jatuh ke bumi." Kemudian Rasulullah menghampiri malaikat itu. "Apakah kamu tahu berapa bilangan tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi sejak diciptakan Nabi Adam?" Malaikat itu pun berkata, "Wahai Rasulullah, demi yang telah mengutusmu dengan hak, aku mengetahui semua jumlah tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi, dari mulai diciptakannya Nabi Adam sampai sekarang ini. Aku juga mengetahui jumlah tetesan air hujan yang turun ke laut, ke darat, ke hutan, ke rimba, ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, ke sungai-sungai, dan ke tempat yang tidak diketahui manusia." Mendengar hal itu, Rasulullah bertambah takjub kepadanya. Kemudian malaikat tadi kembali berkata, "Wahai Rasulullah, walaupun aku memiliki 1000 tangan dan 1.000.000 jari dan diberikan kepandaian dalam menghitung tetesan air hujan, tapi aku memiliki kekurangan dan kelemahan." Rasulullah bertanya, "Apa kekurangan dan kelemahan kamu?" Malaikat itu menjawab, "Kekurangan dan kelemahanku adalah bila umatmu berkumpul di satu tempat, lalu mereka menyebut namamu dan bersolawat atasmu. Pada saat itu aku tidak bisa menghitung berapa banyaknya pahala yang diberikan Allah kepada mereka. Para sahabat humor sufi, mari kita bersama-sama bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam bishawab." Kisah selanjutnya. Berbicara tentang malaikat, mungkin ada yang ingin tahu berapa jumlah malaikat secara keseluruhan. Mengenai jumlah pastinya tidak ada yang tahu. Tapi ketika Rasulullah sedang dalam perjalanan Mi'raj, di langit ke-7 beliau melihat bangunan seperti Ka'bah. Namanya adalah Baitul Ma'mur. Layaknya Ka'bah di dunia, Baitul Ma'mur juga dikelilingi oleh malaikat setiap hari untuk melakukan tawaf. Letak Ka'bah di langit ini sejajar dengan Ka'bah yang berada di bumi. Sebagaimana penduduk bumi memakmurkan Ka'bah dan menjadikannya sebagai kiblat, penduduk langit juga memakmurkan Baitul Ma'mur dan menjadikannya arah kiblat. Ketika Rasulullah melihat langsung Baitul Ma'mur, Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, tempat apakah itu?" Malaikat Jibril menjawab, "Itu adalah Baitul Ma'mur. Setiap hari tempat ini dikunjungi oleh 70.000 malaikat untuk melakukan tawaf dan sholat di sana. Setelah mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi ke tempat ini." Bisa kita bayangkan, jumlah malaikat tak terhitung banyaknya. Hanya Allah lah yang tahu.
Dalam satu hari saja, malaikat yang berkumpul di Baitul Ma'mur ada 70.000. Kemudian hari berikutnya diganti dengan malaikat yang lain yang jumlahnya sama, yaitu 70.000. Dan setiap malaikat yang datang tidak akan kembali. Dalam artian, satu malaikat hanya dapat kesempatan satu kali. Dan ini terjadi sebelum bumi diciptakan hingga nanti datangnya hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada zaman Bani Israel ada seorang ahli ibadah yang dikenal alim. Ia beribadah sudah berlangsung selama 60 tahun. Ketakwaannya ini membuat iblis tidak suka. Iblis ingin supaya si ahli ibadah ini jauh dari Tuhannya. Berbagai cara pun dilakukan iblis untuk menggodanya. Tapi tak sedikit pun iman si ahli ibadah goyah oleh rayuan iblis. Meskipun rayuan iblis selalu gagal, iblis tak pernah putus asa untuk membuat si ahli ibadah masuk dalam perangkapnya. Hingga pada suatu ketika, iblis mendatangi keluarga seorang kaya raya, di mana keluarga tersebut mempunyai putri yang sangat cantik jelita. Iblis lalu membuat sang putri menjadi gila. Penyakit gila yang diderita sang putri membuat ayahnya bersedih. Pasalnya, sudah banyak tabib yang didatangkan, namun sang putri tak kunjung sembuh. Maka datanglah iblis menemui keluarga ini dengan menyamar sebagai lelaki yang soleh. Cobalah bawa putri Anda kepada si ahli ibadah. Dia adalah orang yang alim. Penyakit putrimu pasti bisa disembuhkan, kata si iblis menyarankan. Keluarga ini menuruti saran dari iblis. Ia menemui si ahli ibadah yang alim tersebut. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, sampailah mereka di rumahnya si ahli ibadah. Mereka meminta si ahli ibadah agar berkenan mengobati penyakit gila putrinya. Si ahli ibadah lalu memanjatkan doa sehingga sembuhlah penyakitnya. Melihat hal ini, keluarga tersebut amat bahagia. Mereka lalu pamit pulang kembali ke rumahnya. Namun baru beberapa hari berlalu, iblis kembali membuat putrinya menjadi gila. Si ayah terpaksa membawa lagi putrinya ke rumah si ahli ibadah untuk diobati. Setelah sembuh, mereka membawa putrinya kembali ke rumah. Begitulah seterusnya. Untuk kedua kalinya, iblis mendatangi keluarga ini. Dengan menyamar sebagai lelaki soleh, iblis itu berkata, "Lebih baik putrimu dititipkan saja di rumah si ahli ibadah untuk beberapa bulan, supaya proses pengobatannya bisa maksimal." Mendengar saran tersebut, mereka langsung menyetujuinya. Mereka pun bergegas berangkat menuju rumah si ahli ibadah. Saat bertemu si ahli ibadah, sang ayah pun berkata, "Setiap kali putri saya sembuh diobati, begitu saya bawa pulang, beberapa hari kemudian penyakit gilanya selalu kambuh. Oleh karena itu, saya berencana ingin menitipkan putriku padamu untuk beberapa bulan, agar proses penyembuhannya bisa maksimal dan bisa sembuh total." Niatan tersebut ternyata langsung ditolak oleh si ahli ibadah. Ia takut akan terjadi fitnah, apalagi di rumah ia hanya seorang diri. Keluarga ini kembali memohon agar si ahli ibadah bersedia. Namun si ahli ibadah menolaknya dengan tegas. Akhirnya keluarga ini mempunyai solusi. Mereka akan membuatkan rumah yang berdekatan dengan rumah si ahli ibadah. Di rumah tersebut nantinya akan menjadi tempat tinggal putrinya. Si ahli ibadah bisa mengobatinya tanpa harus tinggal serumah dengan putrinya. Mulanya si ahli ibadah ragu-ragu, tapi karena merasa kasihan, ia pun dengan berat hati menerima usulan mereka. Singkat cerita, si perempuan akhirnya menetap di rumah yang berdekatan dengan si ahli ibadah. Disinilah iblis kembali memainkan perannya. Ia membisikkan di hati si ahli ibadah, "Seandainya
engkau mau datang membawa makanan untuk perempuan itu dan engkau letakkan di depan pintu rumahnya, niscaya engkau akan mendapat pahala yang sangat besar." Iblis pun terus-menerus membisiki hal tersebut, hingga akhirnya si ahli ibadah berjalan ke rumah si perempuan dengan membawa makanan serta meletakkannya di pintu rumah tanpa mengajaknya bicara. Si ahli ibadah melakukan hal ini selama beberapa waktu. Iblis pun datang lagi untuk memperdayai si ahli ibadah. "Seandainya kamu mau sekedar menyapanya, maka pasti perempuan itu akan merasa terhibur dengan sapaanmu, lantaran dia sedang kesepian." Demikianlah iblis senantiasa membisikinya, hingga akhirnya setiap kali si ahli ibadah membawa makanan untuk si perempuan, ia menyapanya terlebih dahulu. Setelah itu, iblis datang lagi membisikinya, "Seandainya engkau mau duduk sebentar di depan pintu rumahnya dan mengajaknya bicara, niscaya hal ini lebih baik dan lebih menghibur untuk dirinya." Si ahli ibadah kembali menuruti bisikan iblis. Setiap kali ia membawakan makanan, ia duduk di depan pintu rumah perempuan tersebut dan mengajaknya bicara. Merasa jebakan tipu muslihatnya berhasil, iblis semakin gencar menggodanya. Ia pun kembali membisikkan di hati si ahli ibadah ini, "Apakah kamu tidak malu dilihat tetangga? Kamu seorang ahli ibadah, tapi kamu duduk di depan pintu rumah perempuan sambil mengajaknya bicara. Akan lebih baik bila kamu masuk ke dalam rumahnya. Dengan begitu tidak ada tetangga yang melihatmu." Si ahli ibadah sudah masuk dalam jebakan iblis. Ia menuruti bisikan iblis di hatinya. Karena seringnya berduaan di rumah si perempuan, si ahli ibadah mulai tertarik dengan kemolekan tubuhnya. Maka terjadilah perzinahan antara si ahli ibadah dengan perempuan tersebut. Akibat seringnya melakukan perbuatan ini, kemudian si perempuan hamil. Si ahli ibadah menjadi gelisah dan takut. Di saat dilanda kecemasan, iblis kembali berbisik kepada si ahli ibadah, "Kamu dikenal masyarakat sebagai ahli ibadah, tapi yang kamu lakukan sangat hina. Orang-orang pasti akan membencimu dan mencacimu. Kenapa tidak kau bunuh saja perempuan itu? Dan kamu kuburkan mayatnya di tempat yang tidak diketahui orang. Kalau keluarga perempuan tersebut datang untuk menjemput, bilang saja kamu kewalahan menghadapi jin yang merasuki tubuh perempuan itu. Lalu jin tersebut menculik dan membawanya kabur." Lantaran merasa kalut, bisikan jahat iblis ini pun dilakukannya. Si ahli ibadah membunuh perempuan tersebut dan menguburkannya di suatu tempat. Beberapa hari kemudian, datanglah keluarga si perempuan untuk menjemputnya. Si ahli ibadah menjelaskan kalau dirinya kewalahan menghadapi jin yang merasuki tubuh si perempuan, dan jin tersebut kabur membawa lari si perempuan. Mereka pun percaya dengan ucapan si ahli ibadah. Namun ketika malam tiba, dalam tidurnya keluarga perempuan ini didatangi iblis. Yang diucapkan ahli ibadah itu adalah bohong. Putrimu dan dia telah melakukan zina hingga putrimu hamil. Ia lalu membunuhnya dan menguburkannya di tempat ini. Esok paginya, keluarga tersebut mencoba mencari tahu kebenaran mimpinya. Ia menuju tempat di mana putrinya dikuburkan. Melihat kenyataan bahwa putrinya dibunuh oleh si ahli ibadah, keluarga tersebut menjadi murka dan mengadukan hal ini kepada raja. Si ahli ibadah lalu dijatuhi hukuman mati. Bujuk rayu iblis tidak berhenti sampai di sini. Saat si ahli ibadah akan dieksekusi hukuman mati, iblis kembali membisikkan tipu muslihatnya. "Aku bisa menyelamatkanmu dari hukuman mati, tapi ada syaratnya. Engkau harus sujud kepadaku." Mendengar hal itu, si ahli ibadah menjawab, "Bagaimana mungkin aku bisa bersujud? Badanku terikat di tiang salib." Iblis kembali berkata, "Kamu bisa melakukannya, cukup dengan isyarat kedipan matamu."
Dan ketika si ahli ibadah mengedipkan mata sebagai isyarat sujud kepada iblis, anak panah melesat tepat mengenai dadanya. Si ahli ibadah akhirnya mati dalam keadaan kafir. Kisah ini diriwayatkan dari Khalid bin Aslam, dari An-Nadr bin Sumail, dari Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari Abdullah bin Malik, dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.